Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Guntur, spesialis penyakit dalam. Belakangan ini kasus demam berdarah mulai banyak muncul kembali, dan untuk itu pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan satu hal yang sering menjadi kesalahan dalam persepsi di masyarakat tentang demam berdarah, yaitu tentang adanya sorotan berlebihan terhadap kenaikan ataupun penurunan jumlah trombosit dalam darah, di mana seolah-olah dalam pengobatan demam berdarah bagaimana diupayakan supaya trombosit itu bisa cepat naik ataupun trombosit itu jangan terlampau turun, entah dengan makan makanan tertentu atau obat-obatan tertentu. Jadi sering kita kan mendengar pertanyaan gini, makan obat apa ya dok ya, atau makan makanan apa dok ya supaya trombositnya ya cepat naik gitu. Nah, perlu saya jelaskan bahwa ini merupakan suatu pemahaman yang sangat salah ya, karena tidak pernah kita mengupayakan bagaimana trombosit itu segera naik atau bagaimana supaya jangan turun sekali gitu ya. Ya karena memang turunnya atau naik trombosit ini memang suatu proses yang alamiah, yang natural pada demam berdarah. Jadi mulai dari hari kedua atau ketiga dia mulai menurun, lalu nanti akan naik sendiri juga di hari ke 6 ataupun ke 7 ataupun lebih. Nah, jadi tidak ada pernah ada upaya apapun untuk kita mencegah laju penurunan atau mempercepat kenaikannya. Tidak ada seperti itu. Dalam kasus demam berdarah ya ada orang yang trombositnya masih bagus pun dia udah mengalami gejala-gejala yang berat dari demam berdarah seperti shock ya. Memang biasanya sih turun ya trombositnya, cuman ya tidak selalu juga yang turun sekali itu mengalami gejala-gejala berat tadi gitu. Jadi memang tidak selalu berkaitan dengan trombosit, dan yang penting tidak ada suatu upaya spesifik ya untuk menaikkan trombosit itu tadi gitu. Jadi itu merupakan anggapan yang salah. Yang penting dalam demam berdarah adalah yang paling mudah adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan cairan. Jadi kalau pasien yang terdiagnosa demam berdarah dia masih bisa makan ataupun minum ya dengan cukup, di mana jumlah cairan tubuhnya memadai, jumlah air kencingnya juga cukup, maka sebenarnya demam berdarah ini bisa dilalui dengan baik tanpa harus rawat inap ya. Jadi selama 7 hari sejak demam dimulai biasanya pasiennya akan sembuh sendiri. Cukup makan obat demam dan beberapa vitamin mungkin, dan obat-obatan yang untuk mengatasi gejala yang muncul ya, seperti nyeri ulu hati. Kadang-kadang juga bisa muncul gastritis atau radang lambung pada orang yang kena demam berdarah. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Jadi jangan lagi ada orang yang kalau demam berdarah bagaimana nih makan obat apa supaya trombositnya cepat naik. Nggak ada obatnya. Itu merupakan persepsi yang salah. Cukup jaga saja keseimbangan cairan, istirahat yang cukup, jangan banyak bekerja, nanti memperparah inflamasinya atau peradangannya ya. Dan ya kalau memang ada hal-hal tertentu yang mengkhawatirkan seperti muntah ya, tidak bisa minum, lebih banyak cairan yang keluar, kemudian mulai pasiennya lemas ya, apalagi mulai bingung kalau diajak komunikasi, ini merupakan tanda-tanda shocknya. Segera ke rumah sakit supaya mendapatkan bantuan cairan ya dari infus dan lain sebagainya. Nah, itu aja pesannya untuk kali ini. Semoga kita sehat semua. Ya, salam sehat.